Risiko besar bahkan kematian bisa mengintai anak-anak jika memang dimulai pada era new normal, anak-anak mulai kembali sekolah, dikatakan oleh juga IDAI, dan kita juga masih akan berbincang dengan Dr. Aman, Ketua IDAI, masih bergabung bersama kami. Dokter, jika memang IDAI sangat membantah begitu, mengecam bahwa tidak boleh anak-anak mulai kembali sekolah jika melihat data kematian anak-anak yang terpapar corona ini. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh orang tua sebaiknya ataupun pihak sekolah untuk menghadapi era new normal, dokter? Oke, saya garis bawahi lagi, kita bukan mengecam atau ingin membantah, kami memberikan anjuran karena kami melihat bagaimana situasi, kondisi kesehatan anak Indonesia pada saat ini. Jadi ketahanan kesehatan anak Indonesia ini kami melihat seperti ini. Jadi kami memberikan anjuran. Tentu anjuran ini nanti tentu pemerintah dong yang melaksanakan. Nah, kalau kesiapannya, kalau untuk saat ini tentulah kalau saya rasa dari Kementerian Pendidikan, nanti dari kepala sekolah, tentulah mereka harus bersiap dari segi teknisnya bagaimana untuk pelajaran jarak jauh. Dan saya rasa Kemendikbud juga siap untuk daerah 3T, bagaimana caranya yang harus dilakukan. Nah, tetapi kami melihat saatnya lah kita harus melibatkan keluarga Indonesia. Jadi bonding family ini ditingkatkan. Jadi ayah bunda sekarang mulailah juga ikut sama-sama mendidik dan mengawasi anaknya di rumah. Dengan yang ada dari sekolah kan. Tetapi kan sangat tergantung oleh ayah bundanya juga. Jadi harus ikut juga mengawasi dan juga mendidik anaknya di rumah. Dan tentu kan bonding ini akan bertambah kalau toh kita misalnya mengusulkan sampai 2020. Jadi momentum ini mohon dimanfaatkan ke seluruh keluarga juga untuk back to family dalam arti kata istilahnya. Jadi kita tidak melemparkan semua anak kita atau keluarga kita ke sekolah, orang tua ikut memulailah. Kalau boleh saya sharing keadaan dulu seperti ini, saya masih mengalamin waktu tahun 65 itu G30S. Baik. Ya, jadi bisa dibayangkan umur saya sekarang berapa, saya udah kelas 1 SD. Baik, ada anjuran dari IDAI begitu bahwa anak harus tetap belajar dari rumah begitu. Kita juga bergabung dengan Pak Taufik. Pak Taufik adalah Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global Depok. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, Ibu Lofi. Baik. Pak Taufik, ini sudah ada himbauan dari Kementerian Pendidikan ataupun pemerintah setempat terkait protokol kesehatan di sekolah di era new normal? Secara informasi kita masih berpegang kepada himbauan-himbauan sebelumnya bahwa saat ini sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021 atau tahun pelajaran baru itu akan dibuka pada tanggal 13 Juli 2020. Namun apakah anak itu kembali ke sekolah pada saat tanggal itu, maka itu yang memutuskan bukan Kementerian Pendidikan tapi gugus tugas di pemerintah ya. Jadi bukan keputusan dari Kemendikbud ya. Itu yang kami pegang saat ini. Dan kalau kita melihat informasi yang sudah beredar sekarang ini bahwa kembali ke sekolah itu sedang dipersiapkan yaitu di Januari 2021. Jadi sementara itu yang menjadi pegangan sekolah saat ini. Baik, artinya memang kembali dimulai di anak-anak belajar di sekolah itu tahun depan 2021 bukan pertengahan Juli mendatang ya Pak? Jadi ada dua hal yang harus dibedakan ya. Jadi tahun pelajaran baru dibuka itu tetap tanggal 13 Juli 2020. Pembukaan tahun pelajaran baru ya. Jadi kalau anak kelas 1 sekarang itu nanti di tanggal 13 Juli 2020 itu menjadi anak kelas 2. Jadi itu tahun pelajaran baru tetap dibuka tanggal 13 Juli 2020. Tahun pelajaran barunya ya. Kalau untuk pembukaan anak-anak kembali ke sekolah itu belum diputuskan. Baik. Jadi masih ya. Baik, oke. Sudah ada keputusan tahun ajaran akan dimulai begitu. Bagaimana sekolah mempersiapkan protokol kesehatan untuk belajar mengajar di era new normal? Iya, yang pertama kita memahami sekolah ini adalah sebagai lingkungan belajar. Bahkan beberapa pakar juga mengatakan selain lingkungan belajar, sekolah ini juga merupakan lingkungan sosial. Nah,
Tapi bagi anak-anak ini yang harus diperhatikan. Bagi anak-anak sekolah itu, terutama anak-anak yang kelas rendah, seperti di TK, PAUD, ataupun SD, khususnya kelas 1 sampai kelas 3, sekolah itu adalah tempat bermain, tempat berinteraksi dengan teman, tempat bertemu dengan guru. Nah, jadi membayangkan sekolah itu tanpa ada interaksi fisik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, itu sangat sulit sekali. Dan ini menjadi situasi yang sangat ekstrim bagi anak-anak. Tapi apakah bisa membuka sekolah di era COVID-19 ini? Bisa. Kata kuncinya adalah pada kedisiplinan. Yang kedua adalah ada di transparansi. Yang ketiga di sistem. Nah, saya bisa menjelaskannya seperti ini. Sebelum masuk ke tahap new normal, ada 2 tahap yang harus dilewati terlebih dahulu oleh sekolah dan oleh orang tua siswa. Jadi sebelum ke new normal, itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap masa persiapan adaptasi. Tahap yang kedua adalah masa adaptasinya. Yang ketiga baru new normalnya. Nah, saya bisa jelaskan, di tahap persiapan adaptasi, ini sekolah membuat sistem terlebih dahulu, membangun sarpras yang lengkap, sarpras yang mendukung terkait dengan habit, membiasakan cuci tangan secara rutin, terus membuat pola pergerakan anak-anak, di mana anak itu berdiri, di mana anak itu mengantri, itu di masa persiapan harus dilakukan. Terus juga melakukan penyesuaian kurikulum, terus melatih guru, terhadap pola-pola pengajaran baru, terus mendata tempat tinggal warga sekolah. Jadi siswa itu berada di kelurahan zona merah, hijau, atau kuning. Ini kebijakan Tunas Global inline dengan kebijakan pemerintah Kota Depok yang menerapkan pembatasan sosial kampung siaga atau PSKS. Baik. Jadi kita data dulu, data harus lengkap dulu ya. Baik, protokol kesehatan juga terus disiapkan oleh pihak sekolah begitu. Ya. Dokter Aman masih bersama kami. Bukan hanya mungkin protokol kesehatan di sekolah begitu, nantinya juga di era new normal ini ada kebebasan untuk anak-anak keluar rumah. Bagaimana menjaga atau mengantisipasi anak-anak ini semoga tidak terpapar corona, Dokter Aman? Ya, untuk saat ini kami tidak merekomendasi walaupun new normal di luar itu anak dibawa keluar. Karena dalam keadaan PSBB sekarang, itu anak ada saja udah dibawa keluar tanpa masker. Ya. Dan kita lihat di media sosial, ada yang melakukan ulang tahun mengundang tanpa masker anak sekolahnya. Jadi ini gampang diomongin, tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi tetap di rumah dulu kalau saya rasa, sampai betul-betul tidak ada kasus baru harusnya untuk anak-anak. Karena kalau sekali mereka tertular, ini akan sangat sulit. Dan ini kan sudah dicoba. Dicoba di Korea, dia gagal. Itu saya pernah sering mengatakan, dicoba di Australia, itu di 15 sekolah dengan sistem Australia yang sudah disiapkan dengan close monitoring selama 1 bulan. Dan informed consent tidak bisa dipaksa. Informed consent dalam arti kata, kita harus menjelaskan sama guru dan juga sama muridnya dan orang tua bahwa ini ada risiko sakit dan meninggal. Nah, setelah itu diamatin 1 bulan. Apa kejadiannya? 18 terinfeksi dalam 1 bulan. 9 guru dan 9 muridnya. Jadi berarti guru dan murid ini saling menularkan dengan sistem kesehatan yang sudah baik. Nah, jadi saran kami dimanapun dia, kalau ada sekolah mau memulai, tolong kita buat dengan close monitoring, dengan trial system, dengan informed consent. Dan kita nilai dulu daerah tersebut. Dan komitmen gurunya kita nilai. Dan orang tuanya harus komitmen. Naik apa anaknya ke sekolah dan lain-lain. Dan tidak bisa dipaksakan, harus sukarela. Karena ini ada risiko sakit dan meninggal. Kita harus kasih tahu, resiko meninggalnya 3-5% kalau dia sakit. Jadi berarti, kalau yang sekarang anak yang sakit semua itu, di Indonesia, itu sekitar 3-5% yang meninggal anak. Nah, hal seperti ini, untuk anak, ketika tidak pasti, jangan pernah coba-coba dulu. 1 anak pun, bagi kita, tidak boleh ada yang meninggal. Kalau boleh, tidak ada pun yang sakit.
Pemeriksaan kita tidak sebanyak Australia, tidak sebanyak Singapura atau Malaysia. Pemeriksaan kita ini 1/20-an, 1/24, 1/25-nya yang ada di Korea. Dan seperti di Singapura itu mungkin 1/48 atau 1/50 per 1.000 penduduk. Nah, untuk hal seperti ini kan, jadi kita yang tahu masalah, kita takut jadinya. Kami mohon maaf, kami tidak ingin menakut-nakutin sebetulnya. Tetapi kami tidak mau ada anak yang sakit lagi. Dan kalau bisa, kalau toh nanti berlangsung new normal, anak tetap di rumah dan pemeriksaan yang kami minta sampai 2020 akhir ini 30 kali dari jumlah kasus yang ada. Kalau sekarang ada kasusnya, maksud saya PCR ya, bukan rapid test. Kita tidak mau rapid test buat anak. Dan untuk anak sekolah jangan pernah rapid test. Membuat bingung nanti. Ya. Baik, terima kasih Dr. Aman, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga ada Pak Taufik, Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global, sudah bergabung bersama kami di News Siang. Pemirsa, pemerintah Korea Selatan menutup kembali 200 sekolah setelah sebelumnya sempat dibuka. Di masa new normal, jumlah pasien positif COVID-19 di negeri gingseng itu justru bertambah. Lebih dari 200 sekolah di Korea Selatan ditutup kembali setelah beberapa hari lalu sempat dibuka. Penutupan sekolah ini karena adanya lonjakan jumlah pasien baru COVID-19. Sebelumnya, Korea Selatan menerapkan fase kenormalan baru atau new normal. Namun muncul klaster baru dari pusat distribusi barang yang dioperasikan perusahaan belanja online terbesar di negeri gingseng. 82 pasien positif COVID-19 muncul dari klaster pusat distribusi barang di Bucheon. Akhirnya pemerintah Korsel memutuskan untuk mengevaluasi kembali new normal. Hingga awal Juni 2020 tercatat lebih dari 11.000 orang terinfeksi corona di Korea Selatan. Lebih dari 10.000 orang diantaranya dinyatakan sembuh, sementara hampir 300 orang meninggal dunia. Bagaimana kondisi di Korea Selatan? Kita akan bergabung dengan Alvin Kobulsyah, salah satu WNI yang kuliah di Seoul National University. Baik, selamat siang, Mas Alvin. Baik, Mas Alvin, ini hingga saat ini bagaimana new normal yang sudah diterapkan di Korea Selatan? Baik, mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi. Pemirsa, ini adalah visual new normal di Korea Selatan. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu Korea Selatan sudah membuka kembali sekolah. Namun ada peningkatan pasien positif justru berasal dari lingkungan sekolah. Baik, nanti kita akan mencoba hubungi Pak Alvin, salah satu WNI di Korea Selatan, namun usai jeda pemirsa. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Mas Alvin, salah satu warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Korea Selatan saat ini. Selamat siang, Mas Alvin. Selamat siang, Lofi. Baik, Mas Alvin, ini bagaimana kondisi terkini di Korea Selatan saat ini? Kebijakan karantina sehari-hari atau daily quarantine masih tetap berlangsung sejak tanggal 6 Mei lalu. Jadi sejauh ini kebijakan-kebijakan pemerintah sifatnya menanggapi untuk ada beberapa lonjakan kasus di klaster-klaster baru.
Klaster baru ini termasuk dimulai yang ada terjadi di pusat hiburan di Itaewon, lalu juga yang terbaru memang di salah satu gudang perbelanjaan, salah satu marketplace terbesar di Korea Selatan. Jadi sejauh ini respon dari pemerintah adalah menanggapi klaster-klaster baru yang terjadi di Korea Selatan, khususnya di Seoul. Baik, beberapa aktivitas sudah kembali dibuka. Bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah juga diperketat, Mas Alvin? Protokol kesehatan sebenarnya untuk panduannya sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari sebelum karantina sehari-hari dimulai sejak 6 Mei lalu. Kurang lebih ada 31 panduan protokol spesifik untuk lokasi-lokasi publik yang nantinya akan mulai berjalan seperti biasa atau ada kenormalan baru di Korea Selatan. Termasuk misalnya di institusi pendidikan, lalu di tempat-tempat perbelanjaan dan lain-lain, itu panduan untuk karantina sehari-harinya juga sudah berjalan dan sudah diberlakukan. Khusus misalnya untuk institusi pendidikan, sebenarnya ini juga dibukanya berkala, jadi tidak sekaligus. Jadi sudah dimulai sejak tanggal 20 Mei lalu setiap minggunya kurang lebih berlangsung selama 4 tahap. Jadi yang pertama masuk prioritas pertama adalah kelas 3 SMA. Karena ujian seleksi masuk perguruan tinggi di Korea pun sudah dimundurkan jadwalnya dari November ke Desember. Jadi prioritas pertama di kelas 3 SMA, lalu berlanjut pada hari Rabu berikutnya di tanggal 27 Mei. Lalu gelombang ketiga dimulai kemarin, tanggal 3 Juni, lalu yang terakhir nanti akan berlangsung tanggal 8 Juni. Jadi kalaupun ada berita yang misalnya ada beberapa sekolah meliburkan kembali, itu sebenarnya respon dari adanya klaster baru yang di Bucheon, yang di perbatasan Seoul, di salah satu gudang logistik terbesar. Jadi hanya sekolah di daerah itu yang akhirnya memutuskan untuk yang dilonggarkan di Korea Selatan ini seperti apa? Yang dilonggarkan sebenarnya tidak dilonggarkan ya, dalam arti sejak pun kan tidak ada karantina wilayah di Korea Selatan, hanya sempat ada zona penanganan khusus di kota Daegu dan provinsi Gyeongbuk Utara saat klaster besar pertama muncul di akhir Februari. Jadi sebenarnya mobilitas warga juga berlangsung seperti biasa. Paling kalaupun ada pengetatan, dan sebenarnya bukan pengetatan atau pelonggaran, tapi ada pengaturan kembali. Misalnya sebelumnya yang wajib pakai masker di transportasi publik itu hanya di kereta bawah tanah, di jaringan metro. Namun sekarang untuk di bus dan taksi pun ada kebijakan dan memberikan privilege bagi supir untuk menolak penumpang kalau penumpangnya tidak memakai masker. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih Mas Alvin sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.